Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devisania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik. Dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata diilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya, sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan. Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu ya bara api itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Nah, jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya.
tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas, jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas, bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat, sehingga ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Nah, maka di sini merupakan sentral atau pusat, sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus, ya, spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa ya kalau ada anjing, ya yang kita lakukan adalah kita usir. Ya, karena memang dalam Islam itu ya boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu. Ya, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ya ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi boleh jadi dia usir 1 anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ya ini versi dalam Islam, ya satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala 1 qirat. Ya, qirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, ternyata hasad ini ya itu bisa ya menghilangkan pahala. Ya. Al hasad ya yakulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan kama yakulu an-narul khatab. Seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini
ya spiritualitas ini perlu kita jaga. Sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Ya, kalau hanya ritual itu ya tidak makan, tidak minum, itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum yang kita jaga, maka dipastikan bahwa ya kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Iya, baik. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz ya, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah kemudian Pak Ustadz untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka begitu. Silakan. Ya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa ya sumber ya penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran ya dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jiwa kita, karena ya terus terang bahwa ya kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada Tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Ya, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan ya keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antar keimanan dan fikiran memang ini harus selaras. Ya, kenapa harus selaras? Karena fikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Karena nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur. Ada sesuatu yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal afidah. Wal afidah ini bisa terjemahkan sebagai fikiran. Nah, itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi fikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga,
pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka begitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh Tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan, ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja. Pertanyaan kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya? Maka yang pertama luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan, mungkin bukan hanya di awal, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa kualitas ibadah. Tapi selesai bulan suci Ramadan, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Barangkali dia menganggap bahwa Allah itu hanya ada di Ramadan, tidak berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Ramadan, jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Nah, kemudian, jadi yang pertama itu, niat itu harus memang lurus kepada Allah. Yang kedua, dalam diri kita itu memang bukan hanya kita sebagai orang biasa. Ya, bahkan seorang sahabat pun, ya kita lihat bahwa kualitas iman sahabat itu luar biasa. Ya, diibaratkan ini grade 1, ya, jadi luar biasa keimanan. Akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah, itu manusiawi. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik, maka sempurnakan yang sunnah. Nah, jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk ke hari kedua tinggal 5 lembar. Maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah. Ya, innamal a'mal sesungguhnya amal itu adalah adwamuha yang dilakukan dengan istiqomah wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun 1 ayat kita baca tapi rutin kita baca sampai akhir Ramadan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit. Tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita makhluk sosial, terikat.
Tapi dalam kebaikan, ya kita tentunya berinteraksi, ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka lakukanlah dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan tahun depan. Saya kira seperti itu. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya pesan Ramadan Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Makanya at-tafaqquh, ya, belajar tentang hukum-hukum ya di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang ya banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini ya harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi memang harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan, itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi ya di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah kita di Indonesia khususnya di Kota Makassar ya ada kajian di malam hari. Ya selesai sebelum tarawih ya habis Isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah. Ya apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Nah, jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur, bahkan mengatakan tidur adalah ibadah, yaitu bagi orang yang menjaga sholatnya. Tapi yang tidak menjaga sholatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya, dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan
dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita, ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.